Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Musim ini adalah musim yang sangat berat untuk tim saya di kompetisi Liga Champion. Pasalnya, musim ini tim saya Chelsea langsung dipertemukan dengan lawan yang tidak mudah di babak perempat final Liga Champion, yaitu Thomas Royal, tim Sultan asal Jerman. Ya, sempat menang 4-2 di leg pertama, tim saya kesulitan menghadapi Thomas Royal yang bermain di depan pendukungnya sendiri. Ya, Thomas Royal pun menang tipis 2-1 atas tim saya Chelsea. Tapi meskipun mereka berhasil mengalahkan tim saya di leg kedua, Thomas Royal tetap gagal melaju ke babak semifinal karena Chelsea bermain bagus di leg pertama dan lolos dengan agregat 4-5. Oh ya, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, saya mau mengucapkan selamat buat teman-teman yang kemarin berhasil mengangkat trofi pertama musim ini, yaitu Trofi Cup. Selamat buat teman-teman yang kemarin juara. Pencapaian kalian luar biasa karena berhasil membawa tim kalian menjadi yang terbaik di antara tim-tim lainnya. Dan buat teman-teman yang gagal di final cup kemarin, saya tahu pasti teman-teman kecewa, tapi itulah sepak bola. Tetap semangat, pencapaian kalian juga sudah hebat karena bisa membawa tim sampai ke babak final, dan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Banyak teman-teman yang gagal di babak sebelumnya karena kalian tampil luar biasa. Dan saya harap teman-teman yang gagal musim ini, semoga di musim selanjutnya teman-teman bisa juara. Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oh iya, dan buat teman-teman khususnya para sultan yang bertanya, Bang, gimana sih beli token yang harganya lebih murah tapi amanah? Oke, buat para sultan, Raja Minyak, Bos Mengkreng, dan Juragan Bawang, barangkali mau beli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah, saya rekomendasikan teman-teman beli token di Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih terjangkau, dan di Kiano Store sekarang bisa top up via ID Top 11 atau bisa juga via login. Jadi tunggu apa lagi nih? Buat para sultan, barangkali mau beli token, cek aja langsung ke Instagram atau WhatsApp-nya Kiano Store. Pastikan kamu masuk ke Instagramnya Kiano Store lewat link deskripsi yang ada di bawah video ini. Tujuannya untuk menghindari akun-akun palsu yang mengatasnamakan Kiano Store dan berencana menipu teman-teman semua. Jadi saya ingatkan lagi, pastikan kamu masuk ke Instagram atau WhatsApp-nya Kiano Store lewat link yang ada pada deskripsi video ini. Terima kasih. Oke guys, jadi hari ini tim saya akan kembali menghadapi tim Sultan asal Polandia, yaitu Red United Forever di leg pertama babak semifinal Liga Champions musim ini. Dan jika kita perhatikan di sini, mereka memiliki kualitas tim yang sedikit lebih baik daripada tim saya guys. Tapi jika dibandingkan dengan Thomas Royal, tim yang sebelumnya kita hadapi di babak perempat final, tentu selisihnya sangat jauh berbeda. Thomas Royal memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih baik dari tim yang akan kita hadapi hari ini, yaitu Red United Forever. Untuk itu kita tidak boleh takut, kita harus tetap percaya diri karena di babak sebelumnya kita berhasil menyingkirkan salah satu tim terbaik dan saya percaya kita mampu mengalahkan mereka di leg pertama. Ya, meskipun saya rasa itu akan sangat sulit untuk kita yang hanya mengandalkan beberapa pemain bintang saja. Dan kita tahu semua tim yang lolos ke babak semifinal adalah salah satu tim terbaik di antara tim-tim lainnya, dan itu terbukti karena mereka berhasil maju sejauh ini setelah menyingkirkan banyak tim tangguh di babak sebelumnya guys. Jadi siapapun lawannya, seberapa kecil kualitasnya, jangan pernah meremehkan mereka karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di pertandingan yang sangat penting seperti ini, karena bisa jadi justru mereka yang akan mengejutkan tim kita di leg pertama. Oke, jadi kita harus melupakan kemenangan atas Thomas Royal. Sekarang kita harus fokus menghadapi Red United Forever di babak semifinal, dan mereka bukan lawan yang mudah. Untuk itu kita harus meneliti dan menganalisa lebih dalam letak kelemahan serta kelebihan tim lawan sebelum pertandingan, agar nanti kita bisa menentukan taktik dan strategi seperti apa yang bisa kita terapkan. Oke, langsung saja guys, mari kita analisa lebih dalam kesebelasan tim lawan sebelum pertandingan. Red United Forever menerapkan formasi 4-1-1-1-3 atau bisa disebut juga sebagai formasi 4-2-1-3. Sedangkan saya masih menerapkan formasi 3-1-2-1-3 atau formasi 3-4-3 Diamond. Jadi formasi ini yang membawa tim saya bermain cukup bagus di Cup, Liga, dan juga di Liga Champion. Jadi di kompetisi Cup tim saya alhamdulillah lolos ke babak final dan semoga saja juara. Kemudian di Liga untuk sementara tim saya berhasil menduduki puncak klasemen dengan meraih poin penuh dan kemungkinan untuk juara sangat besar karena selisih poin dengan posisi 2 klasemen cukup jauh. Kemudian di kompetisi Liga Champion tim saya juga bermain cukup bagus hingga berhasil sampai ke babak semifinal menghadapi Red United Forever. Ya, Red United Forever memiliki pemain bertahan dan gelandang yang cukup bagus, sedangkan Chelsea berusaha untuk mengandalkan penyerang terbaiknya di pertandingan kali ini guys. Bentar suaranya habis. Entek cangkem. Ngopi dulu guys.
Bentar-bentar kita lanjut lagi. Aduh, saya kalau ngomong kecepatan apa gimana guys ini, tolong dikoreksi ya guys. Saya nggak bisa ngomong pelan-pelan soalnya. Oke, bentar. Jeda dulu ya. Oke. Red United Forever bermain tidak cukup bagus di 5 pertandingan terakhir dengan meraih 3 kemenangan, 1 kali seri dan 1 kali menelan kekalahan. Sedangkan Chelsea sedang dalam performa terbaiknya setelah berhasil meraih 4 kemenangan dan hanya 1 kali menelan kekalahan. Asisten manajer bilang, kita tahu bahwa secara teknik kedua tim setara, tetapi semangat dan keyakinan kita lebih tinggi. Ya, saya percaya itu bahwa kita seharusnya bisa mengimbangi mereka, tapi dengan catatan salah satu pemain terbaik kita tidak ada yang cedera atau tidak mendapatkan kartu merah di pertandingan nanti. Jika sampai itu terjadi, saya rasa kita akan kesulitan untuk bisa menundukkan mereka di kandangnya sendiri. Di pertandingan ini saya masih mengandalkan Kylian Mbappe di posisi striker untuk bisa mencetak gol ke gawang mereka. Lalu di posisi gelandang saya masih mengandalkan Kante, dan di posisi back tengah saya masih mengandalkan John Terry untuk menghentikan serangan lawan di pertandingan nanti guys. Sedangkan coach Adam Cameron selaku manajer dari Red United berhasil membuat timnya bermain bagus musim ini. Ya, meskipun dari segi kualitas terlihat biasa saja, tapi mereka menjadi salah satu tim yang paling berbahaya. Dengan mengandalkan formasi 4-2-1-3, mereka berhasil menjadi salah satu tim paling tajam sejauh ini dengan selalu mengemas 4,8 gol setiap pertandingannya. Atau mereka nyaris mencetak 5 gol setiap pertandingannya guys. Ini bukti bahwa Red United adalah tim yang sangat berbahaya ketika menguasai bola di lini pertahanan lawannya. Dan bukan hanya tajam, Red United juga menjadi salah satu tim dengan pertahanan terbaik dengan rata-rata kebobolan hanya 0,7. Berarti mereka nyaris hanya kebobolan kurang dari 1 gol setiap pertandingannya guys. Kemudian yang harus kita perhatikan lagi yaitu 3 pemain yang dimiliki Red United. Yang pertama, pemain bintang Red United yaitu Nieks, tapi untuk sementara dia absen di pertandingan kali ini karena mendapatkan akumulasi kartu kuning kedua dan dia kemungkinan besar tidak akan bermain. Dan yang kedua, penyerang terbaiknya yaitu Polski yang sudah mengemas 422 gol sejauh ini. Dia adalah penyerang yang sangat tajam, jadi kita harus waspada ketika dia mendapatkan bola. Apalagi Polski adalah pemain bermutu yang dimiliki Red United. Dia bisa menjadi pembeda ketika dia bermain dalam performa terbaiknya. Jadi saya harap pemain saya bisa membuat dia cedera di babak pertama. Seperti yang dilakukan oleh Sergio Ramos terhadap Mohamed Saleh di final Liga Champions tahun 2018 silam. Ya, tentu ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik. Oke, selanjutnya mari kita cek satu persatu pemain bertahan Red United mulai dari penjaga gawangnya yaitu Orlando Franco yang memiliki kualitas mutu di angka 93% dengan 1 kalian khusus penyetop satuan 1. Tinggi badannya 191 cm, cukup tinggi untuk seorang penjaga gawang dan performanya juga terbilang bagus dari 5 pertandingan terakhir. Sekarang mari kita perhatikan keterampilannya. Oke. Jadi Orlando adalah pemain yang selalu bugar. Dia juga punya konsentrasi dan komunikasi yang bagus, tapi dia memiliki kelemahan pada atribut lemparan dan juga sepakannya guys. Jadi ini adalah salah satu celah yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk bisa mencetak gol ke gawang mereka. Salah satu taktik dan strategi yang mungkin bisa kita terapkan yaitu dengan bermain agresif. Kita harus bisa menekan mereka secepat mungkin di lini pertahanannya sendiri. Dan berharap si penjaga gawang akan melakukan banyak kesalahan melalui lemparan serta sepakannya yang tidak cukup bagus atau tidak akurat. Dan para pemain yang tidak memiliki penempatan posisi yang bagus akan cenderung lebih banyak kehilangan bola. Apalagi ketika lemparan atau sepakan dari penjaga gawang itu tidak tepat mengarah padanya guys. Jadi jika kita berhasil menekan mereka di lini pertahanannya sendiri, ada kemungkinan kita bisa memenangkan pertandingan ini. Tapi dengan catatan ketika kita menerapkan taktik dan strategi gegenpressing, tim kita akan lebih mudah menjadi sasaran empuk serangan balik tim lawan. Sedangkan Red United memiliki back sayap kiri yang tangguh. Dia adalah benteng pertahanan Red United yang bisa memberikan umpan silang yang matang. Atribut penjagaan serta penempatan posisinya juga bagus, jadi saya rasa kita akan kesulitan menembus sisi kiri pertahanan Red United. Jadi dengan atribut umpan silang yang bagus, ada kemungkinan dia akan sering ikut maju ke depan untuk membantu serangan atau dia bisa langsung mengirim umpan dari belakang ke depan yang bisa sangat berbahaya guys. Tapi untuk back tengah yang dimiliki Red United, seharusnya penyerang saya bisa melewatinya dengan mudah karena jika kita perhatikan atribut kekuatan, sundulan dan juga penempatan posisinya tidak cukup bagus. Ya, bahkan kedua back dari United sebenarnya tidak memiliki atribut yang lebih baik dari striker saya, Kylian Mbappe, dan seharusnya kita bisa memanfaatkan sedikit celah ini untuk membongkar lini pertahanan tim lawan. Oke, jadi kita bisa perhatikan juga
back sayap kanan atau kedua back sayap yang dimiliki Red United. Ya, mereka bisa sangat berbahaya ketika mendapatkan bola karena dengan umpan sirangnya yang bagus, kedua pemain sayap Red United bisa dengan mudah membangun serangan dari area pertahanannya sendiri. Apalagi mereka memiliki penyerang yang sangat tajam. Jadi seperti yang kita bahas tadi, kita harus kuasai lini pertahanan tim lawan agar mereka tidak bisa dengan mudah mengirim umpan pada rekannya yang ada di depan, terutama Rowski yang bermain sangat bagus sekali. Oke, sekarang mari kita mulai menentukan taktik dan strategi untuk menghadapi Red United di leg pertama babak semifinal Liga Champions musim ini. Untuk merubah taktik, sekarang kita bisa masuk ke menu pasukan seperti yang kita bahas di awal. Jadi saya masih akan tetap menerapkan formasi 3-4-3 Diamond untuk menghadapi Red United di babak semifinal hari ini. Kemudian untuk taktiknya sendiri, saya menerapkan taktik dengan mental tim gigi menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik mati. Tujuannya agar kita bisa lebih banyak menguasai bola, gaya tekanan tinggi, gaya tackle normal, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Dan itu adalah taktik, strategi, serta formasi gegen pressing. Jadi kita akan menerapkan taktik seperti itu. Tapi dengan gaya tekanan tinggi, pemain kita akan mudah lelah. Jadi kita harus tetap perhatikan dan pantau setiap pemain ketika pertandingan berlangsung. Oh iya, taktik, strategi, dan formasi yang saya terapkan terkadang tidak menjamin tim kamu bisa selalu menang karena faktor pemain yang kita miliki berbeda. Untuk mengetahui taktik, strategi, dan formasi yang kita terapkan bagus atau tidak, kamu bisa melakukan laga uji coba menghadapi teman kamu yang kualitas mutunya jauh lebih tinggi 10 hingga 30%. Jika dalam 5 pertandingan tim kamu selalu meraih hasil bagus, itu berarti taktik dan formasi yang diterapkan sesuai dengan pemain yang kita miliki. Jadi seperti itu guys. Oke guys, pertandingan pun akan segera berlangsung antara Red United Forever versus Chelsea di leg pertama babak semifinal Liga Champions musim ini. Mari kita lihat susunan dari kedua kesebelasan. Ya, jika kita perhatikan di sini memang Red United Forever sedikit diunggulkan untuk segi kualitas mutu keseluruhan, tapi jika kita perhatikan untuk kualitas individu, Chelsea di sini memiliki beberapa pemain bintang yang mungkin bisa merepotkan lini pertahanan dari Red United Forever. Tapi meskipun begitu, kita jangan pernah meremehkan tim lawan karena bisa jadi justru mereka yang akan merepotkan tim kita, pemirsa. Oke, dan seperti biasa saya akan langsung memberikan bonus latihan menyerang untuk Chelsea di awal babak pertama, pemirsa. Peningkatan performa langsung terlihat dari pemain-pemain Chelsea. Serangan pertama dilakukan kali ini, Kante menggiring bola umpan ke sisi sebelah kanan. Ada Hakim Ziyech di sana melewati penjagaan, umpan pada Al-Fatih cukup tenang. Ada Joao Felix di sana. Felix, oh sayang sekali. Kim Fener melakukan pelanggaran yang cukup keras terhadap Joao Felix. Mbappe kali ini mengambil bola, ancang-ancang, mundur 2 langkah, tendang langsung dan gol! Mbappe berhasil mengemas 1 gol cepat di menit ke-4, pemirsa, dan membawa Chelsea unggul 1-0 atas tuan rumah Red United Forever di babak pertama. Kali ini Red United mencoba membangun serangan, cukup tenang, umpan satu ada Rowski di sana berbahaya. Rowski nyaris saja tendangan yang tidak cukup keras dan melambung keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Chelsea, pemirsa. Red United Forever tertekan di awal babak pertama ini, pemirsa. Mereka tertinggal lebih dulu. Kali ini tendangan sudut, Joao Felix, umpan kepada siapa? Tanduk saja dan gol! Kante berhasil membawa Chelsea unggul 2-0 atas tuan rumah Red United Forever di awal babak pertama ini, pemirsa. Gol cepat yang luar biasa dilakukan oleh pemain Chelsea dan mereka bermain sangat-sangat bagus sekali, pemirsa. Tuan rumah untuk sementara tertinggal 2-0 dan mereka kembali menyerang untuk mencoba memperkecil ketertinggalan. Bagus sekali. Oke, serangan balik cepat dilakukan oleh Chelsea kali ini. Mbappe sayang sekali, Stanik menghentikan serangan balik yang dilakukan oleh pemain Chelsea di menit ke-16, pemirsa. Serangan demi serangan dilakukan oleh kedua kesebelasan. Oh, sayang sekali, John Terry, kapten Chelsea, mengalami cedera di menit ke-19, pemirsa. Sayang sekali, kita harus menarik keluar John Terry dan memasukkan Parella di menit ke-20. Kita lihat serangan kembali dilakukan oleh Red United Forever, cukup tenang, berbahaya, melebar ke sebelah kiri, umpan crossing, bagus sekali, tanduk saja, masih bisa ditangkap dengan sangat baik oleh Peter Cech, pemirsa. Penyelamatan yang sangat gemilang, penempatan posisi yang luar biasa dari Peter Cech, menghentikan tandukan yang sangat baik yang dilakukan oleh penyerang dari Red United Forever. Parella masuk menghentikan John Terry. Kali ini tendangan sudut, ancang-ancang, Joao Felix, umpan pada siapa masih dituju, tanduk saja dan gol!
Kylian Mbappe berhasil mencetak gol untuk membawa Chelsea unggul 3-0 atas tuan rumah Red United Forever pemirsa. Luar biasa apa yang dilakukan oleh pemain-pemain Chelsea, tapi sayang sekali kita kehilangan satu back andalan kita di pertandingan kali ini, dan mudah-mudahan kita bisa menahan serangan-serangan yang dilakukan oleh Red United Forever pemirsa. Kali ini serangan balik dilakukan, umpan terobosan yang luar biasa, tidak ada pemain bertahan di sana, dua pemain ketinggalan pemirsa. Berbahaya sekali Rowski, sayang sekali Rowski mencetak satu gol tapi ada potensi offside. Mari kita lihat, mudah-mudahan offside, ayolah. Waduh, iya, onside, kampret. Hilangnya John Terry, cederanya John Terry membuat pertahanan Chelsea frustasi dan harus kebobolan. Dan kali ini kita lihat Red United Forever berhasil memperkecil ketertinggalan di babak pertama pemirsa. Serangan kembali dilakukan tapi sayang sekali Niko Zajic menekel di saat yang tepat. Red United Forever untuk sementara masih tertinggal 1-3, tapi bisa saja mereka memperkecil ketertinggalan lagi di babak pertama pemirsa. Kali ini kita lihat serangan dilakukan oleh Red United Forever cukup tenang. Ada Laugeka, tendangannya masih bisa dihalau oleh Varela. Ya, satu pemain yang sangat krusial yaitu John Terry. Kita kehilangan satu pemain yang luar biasa. Kita akan coba merubah taktiknya. Kita akan coba menerapkan gaya umpan panjang di babak pertama ini pemirsa. Berbahaya sekali. Ada Rowski berbahaya saya. Rowski dan gol kembali untuk Red United Forever, dan mereka berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 2-3 pemirsa. Sayang sekali Rowski, dia tak terkawal di babak pertama hingga bisa mengemas 2 gol lagi untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 3-2 pemirsa. Chelsea benar-benar kehilangan satu pemain penting di lini pertahanan yang sangat luar biasa. John Terry mengalami cedera. Varela tidak bisa menggantikan perannya di awal atau di akhir babak pertama ini pemirsa. Sayang sekali kita kehilangan satu pilar penting di babak pertama. Varela di sana cukup tenang, umpan jauh ke depan maksudnya yang dituju masih bisa dihalau dengan baik oleh Mas Taylor. Ya, sebenarnya kita ketika sudah unggul 3-0 seharusnya kita bertahan, tapi di sini ya kita tidak bisa bertahan dengan baik karena pemain bertahan kita tidak maksimal. Jadi terpaksa kita harus tetap menyerang mereka agar kita bisa mencetak gol kembali dan berusaha memenangkan pertandingan ini pemirsa. Karena jika kita bertahan, pemain bertahan kita tidak maksimal, percuma saja. Lebih baik kita menyerang untuk bertahan. Oke, dan kita melihat Devita juga bermain tidak maksimal di babak pertama, jadi kita akan memasukkan Andri. Seperti ketika menghadapi Thomas Royal, Andri bermain luar biasa meskipun dia tidak bermain di posisi terbaiknya pemirsa. Andri masuk menggantikan Devita di awal babak kedua. Serangan dilakukan oleh Chelsea kali ini. Hakim Ziyech coba melewati penjagaan lebar ke sisi sebelah kiri. Ada Vinicius Junior, umpan crossing bagus sekali dan gol. Oh, sayang sekali reaksi yang bagus dari Nikola Zajic menghentikan serangan, ya, menghantam bola rebound yang dilakukan oleh pemain Chelsea, tapi sayang sekali tidak berbuah gol. Chelsea masih unggul 3-2 tapi masih belum aman meskipun kita bermain di kandang lawan pemirsa. Kali ini serangan dilakukan, aduh ada cilok guys, sayang sekali karena ada cilok. Al-Fatih nengok dan terjebak offside, terpaksa kita harus menarik keluar Al-Fatih yang sedang kelaparan dan memasukkan Kai Havertz di menit 51 pemirsa. Ya, kita akan menarik keluar Kai Havertz dan formasinya agak sedikit acak-adul. Mudah-mudahan kita berhasil mencetak satu gol ke gawang Red United Forever. Kali ini Mbappe, gol! Sepakan jarak jauh dari luar kotak penalti masuk bersarang ke gawang Red United Forever dan membawa Chelsea unggul 4-2 di menit 56 pemirsa. Bagus sekali sepakan yang dilakukan oleh Kylian Mbappe. Skor menjadi 4-2 tapi masih belum aman, bisa saja mereka menyamakan kedudukan. Kaminski melakukan pelanggaran keras terhadap Kylian Mbappe di menit 59. Tendangan bebas diberikan Mbappe, ancang-ancang, tendang langsung dan gol. Oh tidak, ternyata penyelamatan yang bilang dilakukan oleh Franco, penjaga gawang dari Red United Forever, menghentikan tendangan yang sangat keras yang dilakukan oleh Kylian Mbappe. Skor masih 4-2 untuk keunggulan Chelsea pemirsa. Chelsea kali ini membangun serangan kembali, masih bisa direbut, menghasilkan serangan balik cepat untuk Red United Forever. Umpan yang sangat baik di sana sendirian, bagus sekali. Korji terjebak offside di menit 62 pemirsa. Ya, tidak ada opsi lain di sini. Kita lihat pemain-pemain Chelsea tidak cukup bagus di pertandingan kali ini. Terry cedera dan ini membuat kita kebobolan 2 gol di babak pertama. Dan jelas ini sebuah kerugian untuk Chelsea pemirsa. Kita kehilangan sosok penting di lini pertahanan. Dan ini terbukti ketika dua pemain saya, Mbappe dan juga
Terry bermain tidak dalam performa terbaiknya, kita bisa jadi kalah di pertemuan selanjutnya. Jadi kita harus memastikan pemain-pemain ini bermain bagus. Dan nanti akan ada final cup, dan semoga saja kita berhasil mengalahkan lawan kita di final. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh Red United Forever, dan kita akan coba menerapkan taktik dengan mental tim gigi menyerang kembali dengan mengaktifkan serangan balik cepat. Kita lihat serangan kembali gagal. Red United Forever berusaha keras untuk bisa memperkecil ketertinggalan lagi di babak kedua ini pemirsa. Karena hilangnya John Terry, cederanya John Terry membuat pemain-pemain bertahan Chelsea frustasi. Ya, cukup menegangkan sekali meskipun kita bermain tandang dan kita untuk sementara unggul 4 gol. 4 gol tandang bersarang ke gawang mereka. Dan ini sebuah keuntungan, tapi kita kebobolan 2 gol. Jadi mereka masih punya harapan untuk bisa memperkecil ketertinggalan di akhir babak 2 ini pemirsa. Kita lihat Mbappe bermain cukup bagus dengan nilai 8,4, sedangkan penjaga gawang Chelsea bermain tidak cukup bagus dengan nilai 5. Kali ini Chelsea kembali membangun serangan, cukup tenang, umpan 1-2, Mbappe melebar tapi masih bisa dipotong menghasilkan serangan balik cepat untuk Red United Forever di menit 80. Berbahaya sekali, masih bisa digagalkan oleh Parella. Serangan balik yang luar biasa, dan tadi benar-benar mengejutkan pertahanan tim kita karena kita hanya bertahan dengan 2 orang saja pemirsa. Kali ini Red United Forever kembali membangun serangan melebar ke sisi sebelah kiri. Ada Opa di sana. Umpan cukup baik, bagus sekali, berbahaya, dan masih bisa ditangkap oleh Peter Cech yang membuat penyelamatan yang sangat menakjubkan, sangat gemilang apa yang dilakukan oleh Peter Cech. Meskipun nilainya 5,8 tapi dia masih bisa bermain cukup baik. Kali ini tendangan sudut, ada Kusniar di sana, bagus sekali, tanduk saja dan gol. Sayang sekali, sayang seribu sayang, mereka berhasil memperkecil ketertinggalan di menit 88 menjadi 3-4 pemirsa. Bagus sekali apa yang dilakukan oleh Red United Forever. Mereka bekerja keras dengan baik dan bisa memperkecil ketertinggalan di akhir babak kedua ini. Kali ini Red United Forever membangun serangan, masih bisa dirut menghasilkan serangan balik cepat untuk Chelsea. Umpan 1-2, ada Kante di sana, cukup tenang, umpan kepada Vinicius Junior, Mbappe, umpan terobosan, bagus sekali, lolos dari jebakan offside. Kai Havertz, sayang sekali tembakannya masih melambung keluar lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Red United Forever. Padahal Kai Havertz sendirian, tidak ada yang mengawalnya pemirsa, tapi penyelesaian yang sangat buruk dilakukan oleh Kai Havertz. Dan tidak ada lagi waktu yang tersisa, Chelsea berhasil mengalahkan tuan rumah Red United Forever dengan skor tipis 4-3. Ya, saya sangat terkejut sekali dengan mentalitas main Red United Forever, di mana mereka sudah tertinggal 3-0 tapi berhasil memperkecil ketertinggalan di babak kedua menjadi 3-2 hingga akhirnya kita berhasil mencetak gol kembali untuk membawa Chelsea unggul 4-3 atas tuan rumah Red United Forever. Dan mereka berusaha keras dan mereka bermain sangat luar biasa. Semoga saja di leg kedua mereka tidak bermain maksimal. Tapi karena ada salah satu pemain terbaik mereka yang diganjar kartu kuning kedua atau mendapatkan akumulasi kartu kuning kedua, kemungkinan besar ketika kita akan bermain di kandang kita sendiri tetap akan sulit karena mereka akan diperkuat oleh pemain bintangnya yang di pertandingan kali ini tidak bisa bermain. Oke, dan kita lihat di sini untuk penguasaan bola sendiri 62 berbanding 38, dan sedangkan dari total tembakan sendiri Chelsea lebih dominan dengan melakukan 17 kali percobaan tembakan, 11 tepat sasaran dan 4 berbuah gol. Sedangkan Red United Forever melakukan 11 kali percobaan tembakan, 7 tepat sasaran dan 3 berbuah gol. Untuk efisiensi tembakan sendiri Red United Forever lebih efisien 43 berbanding 36%. Dan dari zona serangan mereka berhasil menyerang dari area tengah sebanyak 48%, dan ini membuat lini pertahanan saya kocar-kacir setelah cederanya John Terry di awal babak pertama, dan kita kebobolan 2 gol. Dan kita lihat di sini serangan Chelsea dari area tengah tidak maksimal, dan ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Red United Forever. Sedangkan untuk umpan sempurna sendiri Chelsea sedikit lebih unggul 75 banding 74, dan dari total tackle Red United unggul 13 banding 12, dan mereka lebih banyak melakukan pelanggaran, 14 pelanggaran banding 11, penyelamatan 7 banding 4, tendangan sudut 4 banding 11, dan tendangan bebas 0 banding 2. Oke, dan yang membuat pertandingan ini menarik tentu saja strategi yang saya terapkan ini sebenarnya sudah tepat, sudah efektif di babak pertama sebelum cederanya John Terry pemirsa. Kita berhasil memporak-porandakan lini pertahanan Red United Forever, tapi sayang sekali setelah kita kehilangan John Terry, kita juga kehilangan konsentrasi di area pertahanan tim kita. Dan semoga saja di leg kedua nanti setelah Terry sembuh dari cedera kita bisa bermain bagus dan kita bisa mengalahkan mereka dan kita bisa maju ke babak final Liga Champions musim ini. Oke, dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah hadir di sisi lapangan, yaitu Coach Zainul Awaludin, Coach Pap, Jiwon Hayo, Coach Hokage, Coach Gon Prex,
Coach Bintang Komets. Kemudian selanjutnya ada lagi Coach Knot Pet, Coach Bang Jul, Bagas Arya Saputra, Om Jago, Cek Api, Mr. Ray, Pap Mionahori, Coach Riano Abdillah, Coach Ripal Setiawan. Terima kasih banyak. Berkat dukungan dari teman-teman, tim saya berhasil mengalahkan Red United Forever dengan skor tipis 4-3. Dan semoga saja teman-teman juga yang berhasil lolos ke babak semifinal, semoga teman-teman bisa menang dan lolos ke babak final. Semoga teman-teman juara. Oke, dan mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga untuk membership NN Top 11 dan terima kasih banyak untuk partnership NN Top 11 yaitu Kiana Store. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.